tamu kita. Nah, Kala ditemani pada saat ini sama Kak Agi dan Kak Heni. Yo, adik-adik kita semua sama-sama kita mau puji Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yuk, sekarang sebagai lagu pembuka kita mau nyanyi lagu Burung Pipit ya. Yuk. Yuk, semangat semua ya. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita buka tangannya, kita tutup matanya. Doa pembuka akan dipimpin oleh Penatua Dewi Susanti. Shalom. Apa kabar adik-adik? Selamat pagi semuanya. Semoga kita hari ini berada di dalam lindungan Tuhan dan semuanya pada sehat-sehat. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah secara online. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, khususnya anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Kau berikan juga hikmat dan bijaksana untuk kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan dan puji-pujian. Kami mau menyerahkan semua ibadah hari ini dari awal hingga akhir nanti. Ampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah melakukan doa pembuka. Sekarang saya serahkan untuk kakak-kakak dalam membawakan puji-pujian. Nah adik-adik, sebagai pujian kedua kita mau nyanyi lagu Big or Small. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan ya. Ayo semangat, semangat, semangat. Yuk sukacita ya semua. Yuk berdiri, pakai ikuti gerakannya. Tuhan membuat kita berlaku.
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu marilah kita menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita sekolah minggu ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang saat ini sedang berlangsung. Walaupun ibadah ini diselenggarakan online, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan sekarang ini kami mohon ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, karena kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, anak-anakku, cerita Alkitab hari ini temanya adalah 7 orang dipilih untuk melayani. Ya. Nah, sebelum kita membaca Alkitab anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar ada orang-orang yang berteriak-teriak? Teriakannya begini, siapakah yang akan menolong kami? Siapakah yang peduli pada kami? Kami ini orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon, tolonglah kami. Anak-anak pernah mendengar teriakan seperti itu? Pasti ada sebagian dari anak-anak pernah mendengarnya ya. Orang-orang yang berteriak, minta tolong, tolonglah kami. Nah, anak-anakku, ternyata teriakan minta tolong seperti ini itu juga ada dalam Alkitab kita. Nah, karena itu mari kita membaca cerita Alkitab sebagaimana yang tercantum di dalam Kisah Para Rasul. Ya, silakan anak-anak membuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 6.
ya. Ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Judulnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya, nah anak-anakku, supaya kita dapat menghayati cerita ini, mari kita saksikan video berikut ini yang menceritakan bagaimana para rasul memilih 7 orang untuk melayani orang-orang miskin. Ya, kita saksikan ya. Pada masa itu, ketika jumlah pengikut makin bertambah, timbullah keluhan dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Yahudi berbahasa Aram. Mereka mengeluh bahwa para janda tidak mendapat bagian yang semestinya. Ke-12 rasul mengatakan pada para pengikutnya, "Tidak baik kalau kami meninggalkan pelayanan firman Allah hanya untuk urusan makanan." Saudaraku, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang mempunyai nama baik, penuh Roh Kudus, dan bijaksana. Kami akan serahkan tanggung jawab ini kepada mereka. Dan kami akan tekun berdoa serta memberitakan firman-Nya. Usul itu diterima dengan gembira oleh seluruh kelompok, lalu mereka memilih Stefanus, orang yang sangat beriman dan dipenuhi Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antioquia, seorang yang menganut agama Yahudi. Orang-orang itu diperkenalkan kepada para rasul. Para rasul berdoa dan menumpangkan tangan atas ke-7 orang itu. Firman Allah menyebar dan jumlah pengikut di Yerusalem bertambah. Sejumlah besar imam-imam Yahudi menjadi beriman dan taat juga. Nah, anak-anakku, setelah kita saksikan video tadi, di mana 7 orang dipilih untuk melayani orang-orang miskin, maka pasti timbul pertanyaan. Mengapa sih bisa terjadi ada orang-orang yang berteriak, "Tolong kami, tolong perhatikan kami juga, tolong peduli pada kami"? Jadi anak-anakku, ceritanya begini. Sesudah Roh Kudus turun ke atas para murid, jumlah orang Kristen makin bertambah pesat. Jadi para rasul ini berkhotbah, mengajari orang-orang tentang Tuhan Yesus. Nah, Alkitab mencatat bahwa jumlah orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pada hari Pentakosta bertambah 3.000 jiwa. Luar biasa kan? Nah, dari 3.000 jiwa ini
tentu saja terdiri dari bermacam-macam orang. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada para janda, ada juga dari bangsa Yahudi, ada juga dari bangsa-bangsa lainnya, yaitu bangsa Yunani, bangsa Romawi, dan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Nah, para rasul yang berjumlah 12 itu berkonsentrasi mengajar firman Tuhan. Sedangkan untuk melayani orang-orang miskin itu tidak ada yang melayani. Nah, anak-anakku, para rasul yang 12 orang ini memusatkan perhatian mereka mengajar firman Tuhan. Ya, jadi 3.000 orang itu diajari firman Tuhan Yesus yang pernah mereka dengar. Nah, sayangnya perhatian untuk janda-janda miskin, orang-orang miskin, orang-orang yang kesusahan jadinya terabaikan. Makanya mereka yang sedang kesusahan dan menderita ini kemudian berteriak, "Tolong, tolong kami. Kami juga butuh perhatian. Kami jangan diabaikan. Tolong kami dipedulikan juga." Nah, akhirnya para rasul sepakat bahwa mereka yang sedang kesusahan dan menderita ini juga harus ditolong. Caranya bagaimana? Para rasul sepakat mengangkat 7 orang untuk melayani mereka yang miskin, mereka yang kesusahan. Ke-7 orang ini diambil dari tengah-tengah jemaat. Apa syarat? Ya, apa syarat 7 orang ini dapat dipilih? Yaitu Alkitab tadi mencatat bahwa mereka harus terkenal baik, bahwa mereka hidupnya senantiasa dipimpin Roh Kudus, dan bahwa hidupnya berhikmat. Ya. Apa maksudnya itu anak-anak? Yang pertama tadi, mereka yang dipilih itu haruslah terkenal baik, artinya orang itu suka berbuat baik. Ya, suka menolong sesama, dan perbuatannya itu diketahui banyak orang. Nah, yang kedua, hidupnya senantiasa dipimpin Roh. Artinya perbuatannya sehari-hari adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dan syarat yang ketiga, orang itu harus berhikmat. Artinya hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya selalu mematuhi firman Tuhan. Maka dicarilah orang-orang yang memenuhi syarat tadi, dan terpilihlah 7 orang, ya, 7 orang. Tadi Alkitab mencatat, kita lihat lagi Alkitab kita ya anak-anak ya. Alkitab mencatat 7 orang itu adalah, yang pertama Stefanus, yang kedua Filipus, berikutnya Prokorus, berikutnya lagi Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, ya. Nah, itulah 7 orang yang dipilih untuk melayani
orang-orang miskin, orang-orang yang sedang kesusahan. Lalu mereka dibawa ke hadapan para rasul untuk diberkati. Ya, mengapa harus diberkati? Supaya kalau mereka melayani dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesetiaan. Nah, ketujuh pelayan Tuhan yang baru ini memang sungguh luar biasa. Mereka melaksanakan tugas yang diberikan para rasul kepada mereka. Nah, anak-anakku, pelajaran apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah bahwa kalau kita berseru, kalau kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita dengan berbagai macam cara. Ya, Tuhan bisa menolong kita melalui papa dan mama, bisa menolong kita melalui opa dan oma. Tuhan bisa menolong kita melalui kakak atau adik. Tuhan bisa menolong kita melalui teman atau sahabat, melalui tetangga di sekitar kita, melalui bapak dan ibu guru di sekolah, melalui kakak-kakak guru sekolah minggu, melalui siapa saja. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Asalkan kita jangan ragu, minta tolong pada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami sedang kesusahan. Tolonglah kami ya Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mengutus seseorang untuk menolong kita. Sama seperti tadi ya, orang-orang miskin, para janda, orang-orang yang kesusahan berseru. Dan Tuhan menolong mereka dengan cara mengangkat 7 orang pelayan, melayani mereka, menolong mereka. Nah, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan juga mau bahwa kita ini dari sekarang, walaupun kita masih anak-anak, dari sekarang kita sudah belajar menolong orang lain yang sedang kesusahan, yang sedang sakit, yang sedang menderita. Sekarang ini makin banyak orang-orang yang kesusahan. Penyebabnya macam-macam hal. Penyebab terbaru adalah karena virus corona. Nah, apa yang bisa kita lakukan anak-anak? Yang kita bisa lakukan adalah jika kita keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Jika kita melihat ada yang tidak pakai masker, ingatkan untuk memakai masker. Kalau dia tidak punya masker, kita bagikan masker kepada mereka. Tetap menjaga jarak, rajin cuci tangan. Tujuannya apa? Supaya kita jangan membuat orang lain jadi sakit, atau supaya orang lain jangan menularkan penyakitnya kepada orang lain lagi. Nah, cara yang lain adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya mereka yang sakit mendapat kesembuhan. Supaya mereka yang sedang kesusahan ditolong oleh Tuhan. Berdoa. Berdoa adalah cara yang pertama untuk kita menolong orang yang kesusahan. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita melayaninya dengan setia. Tadi 7 orang yang diangkat
untuk melayani orang-orang yang sedang kesusahan, yang sedang menderita itu. Ketujuh orang ini melayani dengan setia. Mengapa? Karena melayani sesama kita yang menderita itu sama dengan kita sudah melayani Tuhan Yesus sendiri. Hal itu Tuhan Yesus katakan di dalam Injil, ya, dalam Injil Matius pasal 25 ayat 35 dan 36. Tuhan Yesus berkata begini, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Nah, Tuhan Yesus melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Nah, anak-anakku semua, selamat melayani, selamat menolong orang yang sedang kesusahan, yang sedang menderita. Sekalipun kita masih kecil, Tuhan mau kita belajar menolong, belajar melayani orang-orang yang kesusahan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami juga peduli, supaya kami juga mau menolong orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita. Kami mau hidup menuruti firman-Mu ini ya Bapa. Berkatilah kami yang masih harus belajar dari rumah, berkegiatan banyak dari rumah, supaya kami tetap sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang tekun belajar, menjadi anak-anak yang hormat pada orang tua dan takut akan Tuhan. Berkatilah orang tua kami ya Bapa, supaya kedua orang tua kami senantiasa mendapat berkat Tuhan untuk kami dapat bersekolah, melakukan berbagai kegiatan dengan baik, karena Tuhan yang memenuhi kebutuhan hidup kami. Berkati kakak dan Bapak Ibu guru sekolah minggu kami, supaya tetap sehat di dalam melayani kegiatan komisi anak, khususnya kegiatan ibadah sekolah minggu. Berkati pemimpin bangsa dan negara kami, supaya semuanya tetap sehat dan memimpin negeri ini di dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom anak-anakku semua. Adik-adik, tadi semua kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Bagaimana di dalam cerita firman Tuhan itu, bagaimana adik-adik harus bisa menolong sesama kita, harus bisa membantu sesama kita. Bukan gitu ya Kak ya? Kak Anggi, juga Kak Lala, dan juga adik-adik di rumah. Siapa coba yang mau menolong teman, menolong saudara, menolong siapa saja?
Nah, sama kakak-kakak juga di sini oke. Nah, tuh lihat Kak, adik-adik semua sudah angkat tangannya. Artinya kita mau dipilih Tuhan untuk menolong sesama kita. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk persembahan. Kita mau siapkan uang persembahan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik masukkan di dalam amplop, lalu boleh titipkan persembahan adik-adik kepada papa mama untuk dibawa ke gereja. Baiklah, untuk kita mengiringi persembahan ini kita akan menyanyikan satu lagu, Aku Bawa, Aku Berikan. Ya Bapa, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu bagi kami melalui orang tua kami. Tuhan, kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu yang kecil juga belajar untuk mengucap syukur, memberikan apa yang ada pada kami ya Bapa, kiranya Tuhan mau menerima, sucikan dan berkati persembahan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatunya, ajar kami juga untuk memberikan diri kami sebagai persembahan yang berarti ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
liburan seperti biasa ya. Cuma sekarang ini sekolah minggu liburannya itu melalui Zoom ya. Jadi adik-adik tetap di rumah, kakak-kakak yang akan memandu adik-adik lewat Zoom. Oke, nah tanggal 10 Juli pukul berapa ya Kak sorenya? Pukul 4. Iya. Adik-adik udah daftar belum? Nah itu daftar ya lewat Google Link-nya itu yang sudah diberikan oleh Kak Joen. Adik-adik daftar, minta papa mama daftarkan. Ya ada apa ya kali? Nah. Soalnya kalau yang udah daftar, kalian akan mendapatkan satu paket aktivitas yang bisa mama papa kalian ambil setelah selesai ibadah pada tanggal 27 dan tanggal 3 ya, tanggal 27 dan tanggal 3 ya. Jangan lupa ya, daftar dulu ya, jadi kami bisa catat. Ya, oke. Nah adik-adik berharap supaya adik-adik tetap sehat. Jangan lupa ya, tetap prokes ya. Baik, silakan. Ya, sekarang selesailah ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan. Kita bisa ketemu lagi minggu depan dan adik-adik semua bisa ikut sekolah minggu liburan ya. Yuk sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangannya, kita lipat tangannya. Bapak di surga, terima kasih karena Kau sudah pimpin kebaktian sekolah minggu hari ini dari awal pertengahannya hingga akhir. Bapak tolong kami agar kami dapat menjadi anak sekolah minggu yang selalu mau melayani Tuhan, selalu mau menolong sesama. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik.